E-government dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi, internet, komunikasi, bergerak oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha atau bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Latar belakang dari lainnya e-government yaitu karena tuntutan terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab perubahan secara efektif. Dua hal utama dalam pengertian e-government yaitu yang pertama, penggunaan teknologi informasi atau salah satu internet sebagai alat bantu. Yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. E-government merupakan suatu pelayanan pemerintah yang dapat digunakan dengan internet maupun non-internet untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efisien terhadap masyarakat juga terhadap berbagai organisasi. Pelayanan pemerintah yang berbasis internet dan menggunakan portal, website, blog maupun sosial media. Sementara pelayanan pemerintah non-internet dapat menggunakan telepon, SMS, MMS, CCTV, Bluetooth, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendati demikian, e-government bukan berarti mengingatkan cara pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konsep e-government, masyarakat masih dapat berkomunikasi dengan pos-pos lainnya, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah atau mengirim surat. Jadi e-government sesuatu dengan fungsinya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Terima kasih. Penggunaan e-government dalam proses pengelolaan publik secara digital yaitu yang pertama, dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas. Yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi. Hal ini selaras dengan kondisi negara yang sedang dilanda pandemi seperti sekarang ini. Yang keempat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Yang kelima, menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru, yang cepat dan tepat dalam menjawab permasalahan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan publik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan e-government menghasilkan 4 hubungan. Hubungan yang pertama yaitu government to customer, yang kedua government to business, yang ketiga government to government, dan yang keempat government to employee. Kekurangan e-government. Kelebihan dapat membentuk hubungan alternatif yang dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Dapat membentuk jaring informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan terjangkau oleh masyarakat luas. Kekurangan, pola pikir masyarakat yang masih sederhana tentang teknologi, terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software yang berlisensi karena mahal, SDM yang handal di bidang TI yang masih kurang, serta belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh. Hubungan e-government dengan pengelolaan urusan publik. Melalui e-government, pelayanan pemerintah dalam hal pengelolaan urusan publik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, sehingga unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif maupun efisien. Beberapa contoh implementasi government berupa pelayanan seperti pendaftaran warga negara, antara lain pendaftaran kelahiran, pernikahan, penggantian alamat, perhitungan pajak, pendaftaran bisnis, serta perizinan kendaraan. Demikian hasil presentasi materi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.